Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita belajar membuat video daring ala ruang guru dengan KineMaster. Untuk hari ini kita akan belajar cara memasukkan video dalam video atau cara memasukkan video seorang guru dalam video belajar daring kita. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara memasukkan berbagai atribut mulai dari font dan juga icon-icon. Untuk itu, stay tune ya dan ikutin terus sampai selesai. Terima kasih. Yang perlu teman-teman siapkan untuk membuat video pembelajaran ala ruang guru adalah 1. Video pengajar. Video pengajar backgroundnya harus kontras dengan pakaian yang pengajar itu gunakan. Hal ini untuk mempermudah dalam proses pengeditan. Yang kedua, teman-teman juga harus mempersiapkan background atau kelas virtual yang nanti akan teman-teman gunakan dalam video pembelajaran itu. Baik, setelah teman-teman persiapkan video pengajar dan background yang ingin teman-teman gunakan, sekarang saatnya kita praktek ya. Untuk itu, pertama-tama silakan teman-teman buka aplikasi KineMaster di HP teman-teman semua. Yang mau membuka via laptop juga silahkan, tapi untuk saat ini saya akan memberikan tutorial yang menggunakan ponsel seperti itu. Nah, setelah kita membuka KineMaster, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam tampilan ini kita akan melihat adanya tanda tambah ya, simbol tambah, di mana itu artinya tambah video baru. Kita klik yang itu untuk membuat video barunya. Nah, di sini ada 3 pilihan ukuran video nantinya. Karena saya ingin mempostingnya ke YouTube, otomatis saya akan menggunakan ukuran 16x9. Tapi teman-teman bisa juga memilih ukuran yang lainnya, sesuai kebutuhan dari teman-teman sendiri. Baik, setelahnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa kita lihat dengan mudah, ada icon media, di mana nanti kita bisa menambahkan layar, bisa menambahkan background, bisa menambahkan video dari situ. Tapi itu hanya untuk menambahkan layar utama ya, layar backgroundnya kayak gitu. Lalu ada lapisan. Nah, di lapisan ini nanti teman-teman bisa memasukkan tambahan video, tambahan foto, tambahan suara, ataupun tambahan teks-teks seperti itu. Nah, yang sebelahnya ada audio. Terkadang ada YouTuber yang melakukan perekaman suara dan perekaman video secara terpisah. Nah, audio ini bisa untuk memasukkan suara rekaman atau bisa juga untuk menambahkan lagu-lagu background seperti itu. Selanjutnya yang bawah adalah suara. Bila teman-teman belum merekam suara sebelumnya, teman-teman bisa merekam suara langsung dari KineMaster. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama saya akan memilih layar background yang akan saya gunakan sebagai kelas virtualnya. Untuk ini saya downloadnya di Pinterest. Bisa teman-teman menggunakan kata kunci online teaching background atau online class background atau apapun. Tergantung yang gambar seperti apa yang ingin teman-teman cari. Nah, saya memilih potongan gambar kantor seperti ini. Akan tetapi saat pertama kali kita masukkan, kok gambarnya bergerak ya? Jadi ketika foto kita geserkan, gambar akan secara otomatis zoom in dan zoom out. Gimana caranya membuat agar gambar ini tetap diam? Pertama-tama, kita klik dahulu gambarnya, layer gambarnya. Setelahnya akan muncul tanda perintah di samping kanan itu. Teman-teman tinggal klik yang bagian logo crop in. Nah, klik. Lalu di sini ada 2 layar ya, layar atas dan layar bawah. Dan di antaranya ada tanda sama dengan. Kita klik yang sama dengan. Dalam arti kita mengharapkan tampilan awal dan tampilan akhir dari layar ini adalah sama, alias tetap, alias gambarnya nanti tidak bergerak, seperti itu. Setelahnya kita centang. Nah, kita cek ya, apakah gambar benar-benar sudah tidak bergerak. Nah, oke, sekarang backgroundnya sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita akan menambahkan lapisan, yaitu video dari pengajar tersebut. Kita cari di bagian lapisan, lalu pilih media. Setelah itu teman-teman silahkan cari
di mana teman-teman meletakkan video rekaman dari pengajar. Saya memilih yang ini saja, pendek 30 detik ya. Oke, bila sudah, maka gambar akan muncul seperti ini. Tapi itu kan masih ada background berwarna hijaunya ya. Gimana caranya untuk menghilangkan background berwarna hijau itu agar objek atau pengajar itu menyatu dengan background yang sudah kita pilih? Caranya, kita klik dulu lapisan videonya, klik, setelah itu di bagian kanan kita cari, scroll ke atas, cari bagian kunci chroma. Untuk yang menggunakan KineMaster dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cari yang namanya chroma key. Baik, kita klik ya. Nah, setelah itu kita pilih aktifkan. Chroma key secara otomatis akan memprediksi warna layar apa yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan prediksinya dari chroma key itu kurang tepat, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri warna yang mana yang sesuai dengan background yang teman-teman gunakan. Dalam hal ini sudah sesuai ya, warnanya hijau, background yang saya gunakan juga hijau, dan saya tinggal mengatur opacity, mengatur warna dari backgroundnya ini. Di sini ada dua pilihan, atas dan bawah. Yang atas, bagian atas, semakin kita buat 100%, maka objeknya, dalam hal ini pengajar, itu akan semakin jelas. Semakin kita buat 0%, maka pengajar itu akan semakin hilang. Nah, sedangkan yang bawah kebalikannya. Semakin kita buat 100%, maka backgroundnya akan semakin hilang. Tapi semakin kita buat 0%, backgroundnya akan semakin jelas. Jadi teman-teman silakan cari paduan sendiri gimana biar pengajarnya jelas dan backgroundnya menghilang. Oke, kira-kira sebegini cukup. Kita atur posisinya dulu. Mau di sebelah mana? Oke, sebelah sini saja ya teman-teman ya. Tuh, kita coba. Dalam bahasa Inggris ya, ada tingkatan-tingkatan untuk mengekspresikan. Nah, sudah pas kan teman-teman? Dalam bahasa Inggris. Sudah pas kan teman-teman? Tapi kenapa kok videonya terhenti sampai situ? Padahal kita sudah merekam lebih lama dari itu. Itu karena layar yang kita gunakan masih sepanjang 6 detik. Kalau kita mau videonya lebih panjang lagi, kita tinggal geser saja layar itu menyesuaikan lama video yang sudah kita rekam. Caranya, klik di bagian layar, lalu ketika muncul kotak berwarna kuning kayak gini, kita pilih yang sebelah kanan ini, kita geser. Geser sampai ke akhir video yang sudah teman-teman rekam. Oke, kalau sudah pas, kita tes ya teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris ya, ada tingkatan-tingkatan untuk mengekspresikan komplement. Yang pertama ada yang namanya deklaratif ya. Apa sih itu deklaratif? Oke, sudah pas ya teman-teman ya. Setelah sampai sini, ada yang masih bingung? Kalau misalkan masih bingung, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan menambahkan yang namanya teks atau atribut penunjang dari pelajaran kita ini. Sebenarnya ada banyak sekali cara memasukkan teks ke dalam video. Teman-teman bisa memasukkan PowerPoint ke dalam video ini. Bisa juga dengan menambahkan video lain, alias menumpuk video di atas video. Tapi untuk tutorial kali ini, saya hanya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan teks dari KineMaster. Jadi, kita full menggunakan KineMaster ini saja untuk menyelesaikan video pembelajaran kita. Jadi, kita akan masukkan teks itu secara manual satu persatu. Oke, simak terus ya. Nah, untuk menempatkan teksnya, teman-teman bisa dengan memahami. Sebenarnya itu dicek saja, diputar videonya sedikit demi sedikit. Semisal kira-kira di mana pembicara itu mengatakan sesuatu yang perlu bantuan teks, kita tambahan teks di situ. Misalnya di sini saya ingin menambahkan di bagian sini. Ada yang namanya Nah,
Di sini kan pembicaranya alias pengajarnya akan mengucapkan kata deklaratif ya. Jadi saya akan memasukkan tulisan deklaratif di detik ini. Caranya kita klik lagi lapisan, lalu pilih yang bagian teks. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan teman-teman ketik teks yang akan teman-teman tulis. Deklaratif. Oke, setelah selesai mengetiknya, teman-teman klik pilih. Nah, akan muncul seperti itu kan. Tapi Kak, itu kok fontnya biasa aja ya? Aku mau ganti fontnya nih, bisa nggak sih? Oh, tentu saja bisa. Di sini ada simbol huruf A itu ya, A besar, A kecil. Nah, itu teman-teman klik saja. Nah, akan muncul pilihan font. Untuk yang baru saja mendownload KineMaster, font tidak akan ada sebanyak ini. Biasanya hanya ada font bawaan Android. Seperti ini, teman-teman bisa pilih ini. Nanti, kalau misalkan teman-teman tidak cocok dengan jenis font yang ada di sini, teman-teman bisa mendownloadnya di bagian store, di bagian pojok kanan atas itu. Seperti saya sudah mendownload beberapa font yang saya kehendaki. Sekarang kita coba pilih salah satunya ya. Oke, setelah kita pilih fontnya, seperti biasa kita pilih tanda centang. Oke, sudah. Sekarang saatnya memposisikan tulisannya, mau kita taruh di bagian mana. Nah, dalam membuat video, memang yang namanya imajinasi itu diperlukan sekali ya teman-teman. Jadi kita menentukan berbagai halnya itu dengan imajinasi kita masing-masing. Baik, setelah ini ada di posisinya, teman-teman mau bagaimana? Ini kan kalau muncul cuma biasa ya, coba kita putar. Namanya deklaratif. Nah, setelah fontnya kita tempatkan seperti ini, kita tinggal tambahkan animasi masuk dan animasi keluarnya. Apa sih animasi masuk itu? Animasi masuk adalah bagaimana font ini, bagaimana teks ini keluar di video. Di sini banyak sekali pilihannya. Untuk kali ini saya akan menggunakan yang pop. Pop itu seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita pilih, kita klik centang. Selanjutnya kita klik lagi dan kita beri animasi yang keluar. Animasi keluar ini adalah ketika ketika teks ini selesai ditampilkan, dia akan keluar dengan cara yang seperti apa. Kalau saya kali ini akan memilih usap ke kiri. Nah, seperti dihapus ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pilih sendiri animasi masuk dan keluar seperti apa yang teman-teman inginkan. Sekarang kita coba ya. Deklaratif ya. Apa sih itu deklaratif? Deklaratif itu kita mengomongkan suatu hal yang indah secara langsung. Nah, sudah kan? Nah, karena tulisan ini ingin saya tampilkan sampai akhir, maka akan saya seret panjangnya sama seperti panjang video itu. Caranya seperti tadi. Klik bagian yang ingin kita panjangkan, lalu geser sampai video selesai. Selesai. Begini, teks pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita tambah teks lagi ini ya. Deklaratif ya. Apa sih itu deklaratif? Deklaratif itu kita mengomong. Nah, selanjutnya pengajar menjelaskan apa pengertian deklaratif itu. Nah, di situ saya juga ingin menambahkan teks bantuannya agar para siswa yang melihat lebih mudah untuk memahami. Caranya lagi seperti tadi. Klik lapisan teks, pilih teks, lalu ketikkan teks yang kita inginkan. Lalu kita pilih fontnya, pilih tempatkannya. Nah, tulisan yang atas saya menggunakan warna putih. Untuk tulisan bawahnya saya ingin gunakan warna yang berbeda. Bagaimana kita merubahnya? Nah, teman-teman lihat kan tanda bulat berwarna putih di pojok kanan itu? Kita klik. Nah, kita pilih saja warna yang ingin kita gunakan. Kalau saya ingin pakai warna kuning.
Oke, sudah? Klik OK. Untuk animasinya seperti tadi, animasi masuk. Untuk kali ini saya gunakan yang berbeda, yaitu huruf demi huruf. Lalu untuk animasi keluar, kalau saya sih ya, saya lebih suka memberikan animasi keluar satu sama lain itu sama. Jadi biar tidak terlalu timpang nantinya, jadi tetap usap ke kiri. Oke, seperti tadi kita panjangkan sampai videonya selesai. Nah, panjang pendeknya ini nanti teman-teman tentukan sendiri ya, mau sampai kapan tulisan itu ditampilkan. Kalau saya dalam hal ini akan ditampilkan sampai selesai. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi ke teks yang Deklaratif itu kita berikutnya. mengomongkan suatu hal yang indah secara langsung atau mendeklarasikan. Contoh misal. Nah, di situ pengajar mengatakan contoh, misalnya. Berarti sang pengajar akan memberikan kalimat contohnya. Di sini saya juga ingin menambahkan icon atau atribut penunjang lagi. Untuk kali ini kita akan tampilkan icon berbentuk kotak. Gimana cara menambahkan icon berbentuk kotak? Sama seperti tadi teman-teman, kita klik bagian lapisan, lalu pilih yang bagian tulisan tangan paling bawah, di bawahnya teks itu. Kita klik. Nah, di sini ada tampilannya ada 5 ya. Yang gambar kotak ini untuk teman-teman pilih. Teman-teman mau gambar apa? Mau gambar garis, mau gambar garis panah, mau untuk kuas dan pensil itu untuk menulis saja. Nah, untuk memberikan tanda X, untuk memberikan kotak. Untuk kotak yang berwarna hitam ini artinya kotak itu berwarna. Jadi garis pinggir dan tengahnya itu memiliki warna, bisa diwarnain. Ya, lingkaran berwarna hitam juga seperti itu. Untuk kotak dan lingkaran yang berwarna putih itu kosongan, jadi hanya akan ada garis pinggirnya saja. Saya akan memilih yang itu. Oke. Sebelahnya itu apa yang bulat putih? Seperti tadi. Bulat putih itu untuk teman-teman memilih warna. Teman-teman mau pakai warna apa? Di sini saya mau pakai warna kuning. Selanjutnya, ini apa? Oh, ini untuk penghapusnya saja. Yang bawahnya, bulatan ini. Oh, ini untuk ukurannya. Kita mau garisnya besarnya seberapa? Ini paling besar, ini paling kecil. Kalau kita saat ini akan menggunakan yang grade nomor 3. Kita coba ya. Setelah diatur seperti ini, jangan dicentang dulu. Kita gambari dulu. Caranya klik di bagian layar, di mana kita akan menempatkan gambar itu nantinya. Diklik lalu diseret atau di-drag. Nah, ke bagian yang ingin teman-teman tempatkan. Oke, kalau sudah dilepaskan, sekarang tinggal klik centang dan teman-teman atur mau dipindah, diletakkannya di sebelah mana. Kalau saya ingin diletakkan sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik centang. Sudah. Untuk atribut ini juga bisa dikasih tambahan animasi masuk dan animasi keluar. Animasi masuk, saya ingin pakai gambar per langkah. Tapi ini terlalu cepat ya teman-teman. Kalau kita membutuhkan waktu yang lebih lama atau lebih cepat lagi, kita bisa atur di bagian bawah ini yang ada skala. Ini semakin geser ke kanan itu semakin pelan. Nah, semakin kita geser ke kiri itu semakin cepat. Kali ini saya ingin lebih pelan, kita pilih yang 2,5. Oke, sudah. Lalu klik centang. Oh, ya klik centang. Klik lagi tulisan tangan. Animasi keluarnya seperti yang lain. Kita pilih usap ke kiri. Oke, selesai. Kita panjangkan. Sep. Kita tes. Oh, misalkan saya menemakan. Nah, dalam kotak ini akan saya tambahkan yang namanya teks lagi, yaitu teks contoh yang diberikan oleh pengajarnya itu. Sama seperti tadi, klik lapisan, klik stack, tulis tagnya. It is a nice cake. Klik pilih, lalu pilih fontnya, arahkan, posisikan yang tepat.
pilih animasi masuk, lalu animasi keluar. Setelah itu klik centang, lalu dipanjangkan sampai belakang. Baik, di sini kita sudah selesai teman-teman. Sekarang kita dengarkan dulu ya videonya sudah pas atau belum. Jadi setiap teman-teman selesai mengedit, sebelum disimpan, kita tes dulu apakah semuanya penempatannya sudah benar atau tidak. Setelah itu kalau misalkan belum tepat, kita edit sekali lagi. Jadi memang butuh kesabaran. Dalam bahasa Inggris ya, ada tingkatan-tingkatan untuk mengekspresikan komplement. Yang pertama ada yang namanya deklaratif ya. Apa sih itu deklaratif? Deklaratif itu kita mengomongkan suatu hal yang indah secara langsung atau mendeklarasikan. Contoh misalkan saya Nah, sampai sini ternyata saya ketahui bahwa pengajarnya itu tangannya sempat menghilang ya teman-teman ya. Separuh tangannya sempat menghilang karena layarnya tidak sesuai ya. Kita tinggal geser saja untuk menutupi. Saya biasanya menyembunyikan kekurangan-kekurangan dalam perekaman video itu dengan cara geser, tinggal ditempatin saja. Kita tidak perlu kok ngulang rekamannya lagi, pintar-pintarnya kita saja untuk menyiasatinya. Bisa dengan memberikan benda di situ, misalkan ditambahin teks atau ditambahin apa, bagian itu ditutupin. Bisa juga digeser seperti ini. Atau kalau misalkan tidak bisa ya sudah dibiarkan seperti itu saja. Saya yakin biasanya untuk video yang bertema materi kayak gini, teman-teman akan lebih fokus ke materinya juga. Kalau gitu saya sembunyikan ya yang kekurangannya tadi. Sekarang kita cek dulu. Secara langsung atau mendeklarasikan. Nah, sudah pas kan? Jadi ketika tangannya menghilang, seolah-olah menghilang ke samping layar, kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah rapi, selanjutnya kita lihat teks yang lainnya. Contoh, misalkan saya menemukan satu cake yang enak gitu kan. Kemudian oke, sampai sini saya ketahui ternyata animasi saya yang terakhir terlalu kecepatan ya, atau munculnya lebih dulu sebelum pengajarnya ini berbicara dan itu terlalu jauh. Saya ingin memperbaikinya dengan cara memotong bagian yang lebih dulu. Caranya gimana? Misal, ini kan tulisan tangan harusnya keluar pada detik ke-17. Tapi saya ingin membuatnya keluar pada detik ke-19 aja. Ke-19. Gimana caranya? Apakah ada dua cara? Yang pertama adalah klik tekan lama lalu digeser. Tapi kalau video teman-teman durasinya sangat panjang, itu akan sangat repot. Kita gunakan cara yang kedua. Gimana cara yang kedua? Klik, lalu pilih pada icon gunting, pangkas atau bagi ini. Klik. Ada 3 pilihan, pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, atau bagi di tengah. Karena yang ingin saya hilangkan adalah sebelah kiri, maka saya akan pilih pangkas ke kiri. Tapi kalau teman-teman ingin menghilangkan sebelah kanan, tinggal pangkas ke kanan. Kalau teman-teman masih ingin menggunakan bagian kanan dan kirinya, hanya ingin menggeser saja, teman-teman pilih yang bagi di playhead. Oke? Sampai sini sudah paham teman-teman? Selanjutnya kita coba. Lalu yang eat a nice cake otomatis juga akan bergeser kan teman-teman. Kita pindah juga ke sebelah sini. Kita klik gunting, klik pangkas, dan oke. Kita lihat sekali lagi. Menemukan satu cake yang enak gitu kan. Kemudian saya ngomong, it is a nice cake. Oke, masih kurang lama ya. Oke, kita edit lagi. Set. Set. Tada. Cake yang enak gitu kan. Kemudian saya ngomong, it is a nice cake. It is a nice cake. Nah, sudah pas kan teman-teman? Kalau gitu, videonya sudah selesai. Kita dengarkan sampai akhir dan kita pangkas di bagian yang kita inginkan untuk tulisan itu berhenti. Yang artinya ini adalah
cake yang lezat. Ini adalah cake yang amat manis ya. Nah, kita ingin berhenti di sini, maka kita klik, lalu bagian yang ingin kita hapus, diklik, gunting, pangkas kanan, diklik, gunting, pangkas kanan, diklik, gunting, pangkas kanan, diklik, gunting, pangkas kanan. Kita tes. Cake yang lezat. Ini adalah cake yang amat manis ya. Itu namanya deklarasi. Nah, demikian tadi cara saya membuat video pembelajaran ala ruang guru, di mana kita bisa memasukkan video dari pengajar itu serta menampilkan teks penunjang dari pembelajaran. Setelah video ini selesai, kita gampang saja tinggal klik icon share. Lalu teman-teman atur mau ingin resolusi yang seberapa, rendah atau tinggi. Kalau saya kali ini akan menggunakan resolusi tinggi. Setelah itu teman-teman tinggal pilih ekspor. Dan tunggu hingga project ini tersimpan sebagai video. Setelah proses ini selesai, maka video teman-teman sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Sekali lagi saya menekankan, yang namanya editing video itu memerlukan yang namanya kesabaran dan imajinasi. Jadi teman-teman semoga sukses ya untuk videonya. Oke, video saya sudah selesai. Mari kita tonton. Dalam bahasa Inggris ya, ada tingkatan-tingkatan untuk mengekspresikan komplement. Yang pertama ada yang namanya deklaratif ya. Apa sih itu deklaratif? Deklaratif itu kita mengomongkan suatu hal yang indah secara langsung atau mendeklarasikan. Contoh misalkan saya menemukan satu cake yang enak gitu kan. Kemudian saya ngomong, it is a nice cake. It is a nice cake. Yang artinya ini adalah cake yang lezat. Ini adalah cake yang amat manis ya. Itu namanya deklarasi. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang tutorial membuat video pembelajaran ala ruang guru. Bila teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, bisa tinggalkan komen. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dipelajari lagi ke depan, silahkan tinggalkan komen apa bagian mana yang ingin teman-teman pelajari. Semoga video ini bermanfaat dan dapat berguna untuk ke depan ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.